Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar soli-solihah di rumah? Jumpa lagi dengan LHI Berkisah, Ramadan Semakin Berkah. Kali ini berjumpa dengan Ustadz Feli. Insya Allah Ustadz akan membacakan sebuah cerita dari sahabat Nabi, yaitu Zaid bin Sabit. Beliau adalah seorang sekretaris Rasulullah dan juga pengumpul Al-Quran. Mari kita simak. Jadi, pada masa Rasulullah tertarik dengan seorang anak yang luar biasa cerdas. Namanya Zaid bin Sabit. Ia adalah seorang anak lelaki Ansor. Saat Rasulullah hijrah ke Madinah, ia baru saja berusia 11 tahun. Ia memeluk Islam bersama keluarganya. Orang tuanya membawa Zaid untuk ikut berperang dalam perang Badar. Sayangnya, pada saat itu Rasulullah tidak memberi izin. Mengapa? Karena saat itu Zaid bin Sabit masih terlalu kecil. Usianya masih terlalu muda. Badannya pun masih terlalu kecil. Namun Zaid bin Sabit tidak putus asa. Pada saat perang Uhud, ia kembali menghadap Rasulullah. Ia berharap kali ini ia akan mendapatkan izin dari Rasulullah untuk bergabung bersama pasukan untuk ikut berperang. Tapi lagi-lagi Rasulullah belum mengizinkannya dengan alasan yang hampir sama. Usianya masih terlalu muda dan badannya masih terlalu kecil. Namun kesungguhan keimanan Zaid bin Sabit ditunjukkan oleh kesungguhannya untuk ikut berperang. Sehingga kemudian pada perang-perang berikutnya Zaid bin Sabit mendapat kesempatan untuk ikut berperang bersama Rasulullah, yaitu di saat perang Khandaq. Selain keimanannya yang sangat kuat, hal yang istimewa dari Zaid adalah kecerdasannya. Saat Rasulullah menugaskan ia belajar membaca, ia mampu menguasainya dengan sangat cepat. Ia juga mampu belajar dan menguasai bahasa asing dengan sangat cepat. Atas kemampuannya tersebut, Rasulullah memberi kepercayaan kepadanya untuk menjadi sekretaris pribadinya. Menjadi sekretaris pribadi yang selalu dekat dengan Rasulullah. Suatu keadaan yang selalu diidam-idamkan oleh seluruh umat Islam dari dulu hingga sekarang. Ia tak henti-hentinya menghafalkan Al-Quran, menuliskan untuk Rasul wahyu-wahyu yang disampaikan kepada Rasul. Ketika Rasul mulai menyampaikan dakwahnya ke seluruh negeri di luar Madinah dan mengirim surat kepada raja-raja dan kaisar yang ada di sekitar Madinah, kemudian Rasulullah mengutus Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa asing. Dan dengan sangat cepat ia menguasai bahasa-bahasa tersebut. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, sepeninggal Rasulullah, Umar memohon kepada Khalifah Abu Bakar agar segera mengumpulkan Al-Quran sebelum para qori dan hufaz gugur semuanya sebagai syuhada. Kemudian Abu Bakar memanggil Zaid bin Sabit untuk melaksanakan tugas tersebut. Tugas ini merupakan ujian yang teramat berat baginya. Karena ini menyangkut masa depan umat Islam. Zaid melukiskan kesulitan tugas ini dengan mengatakan bahwa ia lebih baik diminta memindahkan gunung dari tempatnya dibandingkan harus melaksanakan tugas ini. Namun demikian, Zaid sukses melaksanakan tugasnya. Tugas yang merupakan tahapan pertama pengumpulan Al-Quran yang masih ditulis dalam banyak mushaf. Pada masa Utsman, kaum muslimin melanjutkan perjuangan dakwah ke seluruh penjuru dunia. Banyak sahabat meninggalkan Madinah. Setiap harinya, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Ketika itulah tampak jelas hal yang berbahaya diakibatkan oleh perbedaan beberapa mushaf, yakni timbulnya perbedaan bacaan. Oleh karena itu, segolongan sahabat yang dikepalai oleh Huzaifah
bin Al-Yaman mendesak Khalifah Utsman untuk menyatukan mushaf. Akhirnya Khalifah melakukan sholat istikharah dan berunding dengan para sahabat yang kemudian kembali menunjuk Zaid bin Tsabit untuk memimpin proyek pengumpulan mushaf ini. Semua pihak yang membantu Zaid adalah penulis wahyu dan penghafal Al-Quran. Namun, bila terdapat perbedaan, mereka selalu berpegang dan pada petunjuk dan pendapat Zaid. Hingga hari ini, kita bisa merasakan kemudahan dan kemurnian membaca Al-Quran. Betapa besar jasa Zaid bin Tsabit, sang sekretaris Rasulullah. Demikianlah kisah Zaid bin Tsabit, sang sekretaris Rasulullah. Kita bisa memetik pelajaran dari sini bahwa jadi siapapun kita semua, yang terpenting adalah berkontribusi untuk kebaikan, khususnya untuk agama kita. Maka pesan Usve, jadilah diri kalian sendiri dan tetap sholih, baktikan segala kemampuan kalian untuk kebaikan dan kebenaran yang Allah ridhoi, dan semoga kita menjadi orang-orang yang selamat hingga ke surganya nanti. Amin ya robbal alamin. Demikian dari Usve, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.